kecerdasan dan kecenderungan terhadap ilmu yang begitu besar. Beliau di situ setelah tentunya orang tuanya wafat, ya, beliau sudah ketika orang tuanya wafat, ya, beliau sudah bisa membaca Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian sudah bisa menghafalnya, ya, sudah bisa menghafalnya, ya, dan sampai betul-betul mutqin, ya, ketika atau betul-betul di situ dikuasai hafalan Al-Qur'an tersebut ketika sudah berusia 11 tahun. Ya, baru setelah itu beliau menyibukkan diri, ya, belajar kepada para ulama, ya, di negeri beliau tentunya atau di tempat asal beliau, dan kepada para ulama-ulama yang datang, ya, dari luar kota beliau, ya, juga beliau di situ mengambil faedah ilmu dari mereka. Dan beliau kemudian betul-betul bersungguh-sungguh, ya, di dalam mengambil sebanyak mungkin, ya, dari berbagai macam bidang-bidang ilmu yang beliau dapatkan dari para ulama yang ada di negeri beliau atau yang ada di kota beliau maupun dari luar kota beliau yang datang kepada, ya, atau yang datang berkunjung ke kota beliau. Nah, pada saat di situ beliau berusia 23 tahun, beliau sudah duduk mengajar, ya. Tapi juga beliau tetap belajar. Ya, makanya di situ beliau, ya, memiliki pekerjaan ataupun aktivitas antara belajar dan mengajar. Ya, padahal di situ beliau masih berusia sekitar 23 tahun. Ya, dan hampir seluruh waktunya beliau habiskan untuk itu. Ya, sampai pada tahun, ya, 1350, ya, itu seluruh istilahnya di situ pengajaran, ya, yang dilakukan oleh para guru ataupun para dai, ya, itu merujuk kepada, ya, beliau, ya, merujuk kepada beliau, dan beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, ya, itu sekitar tahun 1350. Nah, kita dapati di situ bahwa hasil yang kemudian diraih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ini, ya, tidak lain adalah merupakan berkat kerja keras beliau, ya, di dalam menuntut ilmu melalui para ulama yang dikenal saat itu, ya. Di antaranya di situ yang pertama kali di situ beliau belajar daripadanya adalah Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir rahimahullahu taala. Ya. Beliau di situ belajar berbagai ilmu, ya. Ya, di antaranya di situ tentang hadis, ya. Dan di samping itu juga beliau banyak belajar dari akhlak gurunya yang satu ini, ya, dari sikap kewaraannya, ya, dan juga sikap ataupun sifat kecintaannya terhadap para fuqara, ya, dan bagaimana beliau, ya, gurunya ini banyak membantu, ya, orang-orang fakir miskin. Dan juga diantaranya di sana ada Syekh Muhammad, ya, bin Abdul Karim Asy-Syibl yang belajar kepada beliau di situ. Yani Syekh Abdurrahman Sa'di belajar kepada gurunya yang satu ini, ya, ilmu tentang fikih, ya, kemudian ilmu bahasa Arab. Begitu pula ada pula di sana Syekh Saleh, ya, bin Utsman Al-Qadhi, ya, yaitu disebut demikian karena gurunya ini adalah sebagai seorang qadhi, ya, di kota Uneza. Ya, beliau di situ mempelajari kitab tauhid, ya, tafsir, fikih, ya, usul fikih, ya, dan berbagai macam cabang-cabang ilmu fikih, ya, serta ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, dan masih banyak lagi di sana para ulama yang beliau ambil ilmunya, ya, dari mereka. Dan dari situ, ya, tarbiyah ataupun pendidikan
guru-guru beliau ini betul-betul memberikan pengaruh ya terhadap pribadi beliau ya, sehingga menjadikan beliau sebagai seorang yang betul-betul memiliki ya di samping ilmu yang tinggi ya, yang tentunya akan bermanfaat bagi manusia, tetapi juga di situ beliau memiliki sifat ya yang begitu mulia, akhlak yang agung ya. Jadi di antaranya di situ adalah sikap kerendah hatiannya ya, baik terhadap yang lebih muda ataupun terhadap yang tua, baik itu terhadap orang kaya maupun terhadap orang miskin ya. Dan kadang-kadang di situ beliau karena kerendah hatiannya, maka beliau di situ tidak istilahnya merasa tersekat untuk bisa ya duduk ya bersama dengan orang-orang yang mau hadir ya di majelisnya ya. Dan tentunya dalam rangka di situ saling memberikan faedah ya dalam ilmu ya. Dan beliau selalu di situ dalam setiap majelisnya ya memberikan faedah ilmiah kepada siapa saja yang hadir ya di sekeliling beliau ya. Itu ya barangkali sekilas tentang bagaimana kehidupan beliau dan apa yang telah beliau usahakan ya bisa dirasakan faedahnya dan manfaatnya ya oleh kita semua ya, dan oleh seluruh kaum muslimin ya tentunya, mengingat bahwasanya beliau di situ banyak sekali mengambil faedah juga ilmu dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim ya, rahimahumullahu taala, dalam hampir yakni di situ dalam banyak bidang ya, bidang-bidang ilmu ya, baik itu ilmu usul, ilmu tauhid, tafsir, fikih dan yang lain-lainnya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, demikian para pendengar radio kita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga apa yang disampaikan ini memberikan ibrah ya, pelajaran bagi kita dari sedikit ya ataupun sekilas tentang bagaimana biografi beliau ya. Tentunya karena waktu kita memang cukup singkat, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan mulai membacakan muqaddimah dari penulis ya. Setelah itu ya bila waktu memungkinkan kita pun akan mulai untuk memasuki tafsir ya beliau, yaitu dimulai nanti insyaallah taala dari surat Al-Fatihah biidznillah taala. Baik, barangkali ya itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini, karena mungkin kita juga ingin memberikan kesempatan ya kepada para pendengar bila ada sesuatu yang ingin tanyakan seputar yang tadi disampaikan. Wallahu taala a'lam.